saya sampaikan Blumbangan ada dua, atau pejetan jenisnya ada dua, ada yang bata rubuh dan ada yang adeg bata. Nah, ini jenisnya adalah Blumbangan yang adeg bata, karena ini seperti bata yang berdirikan. Biasanya kan cuman segini ya. Ada nggak ya contohnya? Bentar ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kebetulan saya ada keris yang belum tak warangin. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa. Ini kan bata rubuh. Kalau yang ini bata rubuh. Nah, ini agak tinggi pejetan atau Blumbangannya. Ini yang sebelah kiri ini ya, yang di sini yang ini adalah adeg bata, yang ini bata rubuh. Jadi selama ini saya sering bicara Blumbangan ada dua. Nah, ini yang adeg bata, dan Blumbangan yang adeg bata cukup jarang sahabat Pusaka Jawa, cukup agak jarang ditemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai nafas kita yang terakhir, ya, sampai ajal menjemput kita. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga sahabat Pusaka Jawa tergolong dari umat Rasulullah SAW, kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terbaik, ya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, longsor, angin topan, musibah gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya serta diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya terpuruk, usahanya sedang bangkrut, pailit, ekonominya seret, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Hutang-hutangnya dibalik menjadi tabungan. Yang tadinya hutangnya miliaran, 3 miliar, 10 miliar, dibalik menjadi 10 miliar jadi tabungan. Tidak punya hutang. Dan mudah-mudahan semua sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bila pusaka berdapur keris Luk 7 yang sangat masyhur dan sangat terkenal, ya, dan fenomenal. Kenapa fenomenal? Ketika keris itu banyak cerita versinya, berarti semakin memperbesar nama keris itu. Contoh, orang jika namanya banyak, maka dipastikan bisa jadi orang itu adalah orang besar. Ya, kayak contoh Sunan Kalijaga, ya. Sunan Kalijaga itu nama pertamanya Raden Syahid. Kemudian menjadi Branda Lokajaya. Ya, setelah itu Sunan Kalijaga. Banyak namanya, nama beliau itu banyak sahabat Pusaka Jawa. Setiap pindah tempat dia ganti nama. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Carubuk Luk 7. Pastinya kalau kita bicara Carubuk juga banyak versi. Ada yang mengatakan keris Carubuk pertama kali dibuat pada era tangguhnya Purwocarita. Artinya ketika Purwocarita berarti ketika kayak Hastinapura, kerajaan-kerajaan seperti itu. Dan dulunya adalah yang pertama memesan adalah Prabu Destrarastra, raja dari Hastinapura. Tapi ada versi lain, yaitu yang menyatakan bahwasanya keris Carubuk itu ketika suatu saat Sunan Kalijaga itu datang ke Besalen Kinom atau Joko Supo Anom, anak dari Empu Sedayu, Pangeran Sedayu, ya, anak dari Empu Supo yang ada di Mojopahit. Nah, kemudian datang karena memang terkenal Kinom atau Supo Anom itu banyak yang mengatakan berumur panjang. Ya, bahkan Pak sampai kepada era Sultan Agung, Kerajaan Sultan Agung, panjang sekali umurnya. Ya. Nah,
sahabat pusaka Jawa. Nah, ketika datang kemudian ngomong kepada Empu Jakasupa bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga ingin membuat dapur keris baru, ya. Kemudian memberikan bahan dengan 1 biji klungsu. Klungsu itu biji asem Jawa ya, kecil. Kemudian diberikan. Setelah diberikan, kan pasti bingung. Ki bahan keris kok kecil sekali. Melihat Ki Nom bingung. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga membesarkan hati Ki Nom bahwasanya kamu dalam mengerjakan atau dalam membuat keris hendaknya meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada dasarnya semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Kanjeng Sunan Kalijaga pun berkata, insya Allah, ya insya Allah keris iku dadi saking karsalan panguasaning Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segala kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan juga segala karsanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sudah diberikan support secara mental, wejangan-wejangan akhirnya ya bikin. Setelah bikin jadi diserahkan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan, memberi nama Carubuk, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Itu versinya banyak, ini saya sampaikan 2 versi saja dulu. Nah sahabat pusaka Jawa tidak perlu panjang dan lebar karena sudah mukodimanya Carubuk udah. Nah ini di dalam warongko ini ada keris Carubuk Luk 7. Tentunya menurut saya istimewa karena dari bahan maupun dari garap sangat istimewa. Ini kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Gayaman Surakarta Kagok Panci, ya. Kemudian ini tidak memakai pendok, ya. Ini bagus terurus. Handle-nya adalah ini handle Yudawinatan, sahabat pusaka Jawa. Ya, ini handle-nya Yudawinatan. Kayunya ini adalah kayu tayuman handle-nya. Untuk warongkonya ini kayunya kayu Katimoho pelet. Sepertinya Katimoho pelet. Karena ini di pernisnya gelap ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian untuk mendaknya kendit silang mirah, ya, kendit silang mirah. Ada mendak kendit saja. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Baunya adem. Adem ini. Sahabat pusaka Jawa, kita lihat dan saya dekatkan dan saya kedepankan ke kamera. Lihat. Ciri-ciri dari dapur keris Carubuk adalah bilahnya Luk 7. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilahnya Luk 7 ya. Memakai sekar kacang, kembang kacang, memakai jalen ya. Kemudian memakai lambe gajah, memakai pejetan, memakai serawean dan memakai greneng. Ya, sahabat pusaka Jawa. Ini keris Carubuk yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena gandiknya cukup tinggi. Lihat sahabat pusaka Jawa ya. Biasanya kan cuma segini, ini dibikin gandik yang tinggi. Memang ada keris-keris Carubuk yang seperti ini, yang model-model style seperti ini. Nah, kita bahas tentang pucukan bilahnya dulu. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen, artinya lancip. Kemudian kita bahas tentang gonjonya. Ini gonjonya pastinya nyebit rontal. Ya, gonjonya nyebit rontal dan ini gonjo ulung, keleng. Ya. Gonjo sendiri kan banyak jenisnya, ada nyebit rontal, ada nyirah cicak, terus ada ndas kodok, ada nguceng mati, ya, ada kelap lintah, banyaklah, ada dungkul, ada wuwung. Ya. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari kembang kacangnya atau sekar kacang, kita bisa lihat. Nah, ini kita lihat. Ini adalah, tak ke muka saya biar jelas. Ini adalah kembang kacang Nguku Bima. Ya, kembang kacang ada 5, yaitu kembang kacang Nguku Bima, kembang kacang Gatri, ya kalau nggak salah Gatri, kembang kacang Bungkem, kembang kacang Gelung Wayang,
kembang kacang pogok atau pugut. Nah, ya, kemudian untuk belumbangan ini baru saya sampaikan, sering saya sampaikan belumbangan ada dua, atau pejetan jenisnya ada dua, ada yang bata rubuh dan ada yang adeg bata. Nah, ini jenisnya adalah belumbangan yang adeg bata, karena ini seperti bata yang berdirikan. Biasanya kan cuman segini ya. Ada nggak ya contohnya? Bentar ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kebetulan saya ada keris yang belum tak warangin. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa. Ini kan bata rubuh. Kalau yang ini bata rubuh. Nah, ini agak tinggi pejetan atau belumbangannya. Ini yang sebelah kiri ini ya, yang di sini yang ini adalah adeg bata, yang ini bata rubuh. Jadi selama ini saya sering bicara belumbangan ada dua. Nah, ini yang adeg bata, dan belumbangan yang adeg bata cukup jarang sahabat Pusaka Jawa, cukup agak jarang ditemui. Saya katakan jarang-jarang karena saya punya banyak keris juga rata-rata bata rubuh. Nah, kemudian kita bahas tentang bilahnya. Oke ya. Ini bilahnya, kalau bicara looknya, ini adalah looknya look sedang. Look sendiri kita bisa tahu ada look rengkol, ada look sedang, ada look kembak. Nah, ini looknya sedang. Coba saya ambil HVS ya, buat background. Nah, ya, oke ya, saya miringkan. Nah, ini adalah looknya look sedang, artinya tidak begitu rengkol ya. Kemudian kalau kita bicara tentang bilah, mumpung saya ingat panjang bilah, kita ukur panjang bilahnya berapa sama gonjonya berapa ya. Kita lihat tentang panjang bilahnya, kita ukur sahabat Pusaka Jawa. Ini 36 lebih berapa mili, lebih berapa mili ini? Apa 36,5 ya? Coba bismillah. Ya, kayaknya 36,5. Kemudian untuk gonjonya kita lihat panjangnya berapa. Gonjonya 8,5, cukup lebar dan panjang. Sahabat Pusaka Jawa, gonjonya 8 cm. Dari sini ke sini gonjonya adalah 8,5 cm. Untuk panjang bilahnya tadi 36,5 cm. Ya, 36,5 cm. Iya, kayaknya tadi kok saya jadi lupa ya. Tapi nggak apa-apalah, namanya kalau lupa berarti ketahuan itu manusianya. Betul, 36,5. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bahas tentang pamornya, ini adalah pengawak wojo atau kelengan, atau ada yang bilang wono ayu. Kalau orang Malaysia bilang, atau Semenanjung Malaya, Brunei sana bilang besi mata hitam. Ya, satu nama, satu beda nama, satu barang. Nah, ini wujudnya. Besinya sahabat Pusaka Jawa, ini Masya Allah, besinya terlihat basah terus, walaupun tanpa diminyaki, dan tidak mudah kering, tidak mudah karatan sahabat Pusaka Jawa. Istimewa ini besinya. Saya senang ini besinya, lumer. Artinya ketika diraba halus, lumer ini. Ini besinya ngeri ini. Sahabat Pusaka Jawa, ini besinya hurap. Artinya hitam kehijauan ini. Selorok besinya ini hitam kehijauan. Saya di antara yang lain, saya senang besi ini. Karena besinya tidak mudah karatan, hitamnya pun mantap. Ditangting pun enak ini. Ini yang garap istimewa ini. Bahannya istimewa. Ya. Kemudian kalau kita raba di sini sahabat Pusaka, ini bilahnya ini ngelimpo. Artinya ada semacam gundukan kayak polisi tidur ya. Ya, ini bilahnya ngelimpo. Nah, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari kelengan adalah sebagian pecinta keris beranggapan tuah dari pamor kelengan adalah agar si pemilik pamor kelengan itu
secara pola pikirnya maupun tindakannya itu menjadi wisdom atau bijaksana. Kemudian ada yang bilang kelengan itu sebagai untuk tolak bala atau penangkal hal-hal negatif. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kelengan. Dan dulu leluhur kita ada yang bilang mengatakan dengan kelengan itu susah ditebak fungsinya. Ya, karena hitam. Hitam adalah beberapa kesatuan warna dijadikan satu menjadi hitam. Ada yang bilang begitu. Nah, ada maksud dan tujuan yang disembunyikan, kayak gitu. Seperti itu ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang kelengan, dulu ada satu pendapat dari leluhur kita bahwasanya jika pengantin pria ketika menikah itu jangan menggunakan untuk pada saat resepsi, jangan menggunakan keris yang kelengan atau pengawak pojok, karena ditakutkan nanti susah mempunyai keturunan, mungkin agak lama, atau kalau bicara susah berarti tidak mesti tidak punya keturunan, artinya susah itu. Walaupun itu keris itu punya bapaknya atau punya sendiri, mending cari yang berpamor, seperti itu ya. Itu hanya pendapat dari leluhur kita, silakan mau percaya boleh, mau tidak boleh. Ini sekedar saya sampaikan buat agar pendapat-pendapat orang tua kita itu tidak dilupakan, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang makna dan filosofi Luk 7 ya, tuah atau angsar dari lambang Luk 7 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 7 itu mempunyai wibawa yang besar dalam bicara, kemudian omongannya ditaati oleh orang lain ya, kemudian bentakannya pun bentakannya itu yang mendengar menjadi takut, kemudian omongannya dia pun mempengaruhi lawan bicara. Artinya ketika orang itu mempunyai wibawa yang besar dalam berbicara, suaranya otomatis bisa mempengaruhi lawan bicaranya. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi lambang Luk 7 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 7 ini omongannya mempunyai wibawa. Ketika orang mempunyai wibawa yang besar, maka bentakannya pun menjadi menakutkan bagi yang mendengar, mempengaruhi orang yang mendengar ya. Ketika diajak ngobrol pun mempengaruhi. Kemudian ketika dia memerintah, dia pun ditaati. Seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang dapur Carubuk, tuah atau angsar dari dapur Carubuk adalah sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dapur Carubuk lebih cocok digunakan oleh para spiritualis ya, spiritualis atau yang kemudian atau orang yang dalam ilmu agama ya, lebih banyak berkecimpung di dalam agama, ilmu agama seperti ustadz, kiai, seperti itu ya. Mungkin kalau untuk seperti itu. Kemudian untuk spiritualis yang suka main hikmah, seperti itu, mungkin orang-orang yang dituakan ya, orang-orang yang dituakan yang mungkin suka ya hal-hal seperti itulah ya, sahabat Pusaka Jawa paham lah ya, tidak usah saya sebutkan. Jadi lebih cocok dipakai untuk orang-orang dalam yang fokus pada dalam bidang keagamaan dan juga dalam bidang spiritual, seperti itu. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan ya, secara keseluruhan makna dan filosofi dari keris Carubuk yang dengan kelengan ini adalah agar orang itu menjadi orang yang bijaksana ya, menjadi orang yang bijaksana dalam pola pikir dan juga dalam bertindak. Kemudian ketika dia sudah menjadi orang yang bijaksana, karena dengan pamor kelengan ini kan lambang satu kebijaksanaan ya, kemudian yang menjadi omongannya pun itu mempunyai wibawa yang besar, karena dilambangkan dengan Luk 7 ini mempunyai wibawa yang besar. Omongannya itu perintahnya ditaati orang, ketika berbicara mempengaruhi lawan bicara, ketika dia menghardik atau membentak seseorang, orang itu pun jadi takut ya. Jadi kalaupun ini lebih pas bener, tadi kan dibilang Carubuk untuk spiritualis, orang yang dituakan lah ya, secara keseluruhan lah, dari pendapatnya, dari keilmuannya. Kemudian untuk dalam bidang keagamaan cocok, ketika dia dalam keagamaan apa yang diharapkan, karena orang dalam berkecimpung dalam bidang keagamaan, orang itu harus bijaksana dalam pola pikirnya maupun tindakannya. Jangan cuma jarkoni, bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Artinya begini, ketika orang mengajarkan sesuatu, dia pun mengerjakannya
Apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dia melakukan, apa yang dilarang dia tidak menjalaninya. Seperti itu ya. Jadi jika orang itu umpamanya nih, orang itu ternyata orangnya orang yang tidak sesuai, dalam arti orangnya nakal dan lain sebagainya, mudah-mudahan ketika memegang dapur keris Carpu ini orangnya bisa dari doa-doa sang empu maupun sang pemesan awal keris ini dengan lambang luk 7, dengan dapur carubuk, dengan kelengan bisa berubah. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya sahabat Pusaka Jawa, ini adalah hitam kehijauan. Ya, ini hitam kehijauan, hurap lah ya. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutana yang prigel sereg, ya, artinya ini juga besinya lumer halus, ya. Kemudian apalagi besinya prigel sereg, looknya, ini kelihatan looknya, ya. Ini kalau dari pasikutannya ini adalah Mataram, tangguh-tangguh Mataram, seperti itu. Nah ini Mataram mana Mas Oo? Menurut saya sih ini adalah tergolong senopaten sahabat Pusaka Jawa. Ini senopaten juga ya. Ini indah sekali sahabat Pusaka Jawa, Masya Allah. Saya ini termasuk keris yang saya senangi ya, cuman ya begitulah, ini keris-keris yang saya senangi, yang cocok di hati saya, seperti itu. Nggak tahu dari dulu, dari pertama awal saya koleksi keris, memang saya jatuh cinta dengan kelengan, walaupun ada orang bilang kelengan itu lebih cocok dipakai oleh orang-orang yang umur 50 tahun, tapi enggak juga. Buktinya saya senang dari tahun 98 aja sudah senang dengan yang kelengan. Artinya ketika kita melihat kelengan itu penuh misteri. Orang yang banyak, menurut saya lihat dapur-dapur kelengan kayaknya kalau cowok itu cool ya, dingin, punya wibawa, bersahaja, nggak banyak ngomong tapi menarik ya, menarik banyak perhatian orang ya sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video terupdate to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan request komentar di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafan minta dimaafkan, karena manusia tempatnya keterbatasan ya. Untuk membabar sesuatu kan butuh money atau materi, duit untuk mencari dan membelinya. Mudah-mudahan Allah memberikan saya kesehatan, kesemangatan, bisa bertemu dengan sahabat Pusaka Jawa bertatap muka, dan video ini menjadi ladang amal bagi saya, bukan menjadi ladang yang malah menjerumuskan saya pada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada dasarnya semua yang ada pada dalam makna dan filosofi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada hal-hal yang min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak disangka-sangka, ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya umumnya ketika pegang keris ini ternyata begini, paringi selamat dan lain sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada dasarnya semua yang ada di bumi, di alam raya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang namanya asbabun nuzul, sebab musabab, karena kita hidup di dunia ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.